dance through the highways, and on we'll go. Anak-anak, perkenalkan nama Ibu Iye Hawari Inggi Tumanggar. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang puisi. Aduh, banyak yang nanya nih, puisi itu apa sih? Nah, sebelumnya kalian jangan lupa belajar di rumah dengan benar. Jangan malas-malasan, pergunakan waktu kalian. Jangan kayak PR itu tuh ditumpuk-tumpuk. Nanti kalian jadinya nggak ngerjakan PR, kan kasihan waktunya. Padahal kalian banyak waktu kan, cuma di rumah tinggal nyatat. Kalian tuh tidak terlalu sulit, tapi kalian harus bisa. Ibu yakin kalian pasti bisa menggunakan waktu yang baik. Jangan males-males ya, semangat terus, jangan pantang mundur demi masa depan dan cita-cita kita. Baiklah. Oh iya, jangan lupa protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan selalu kalian pakai masker dan pakai hand sanitizer, cuci tangan. Oke, kalau kalian lagi di luar, selalu bawa hand sanitizer di tas kalian ataupun di kantong kalian. Baiklah, kita masuk ke pembelajaran kita. Nah, oh iya, sebelumnya kalian sudah mempelajari ya teks berita, teks iklan, dan eksposisi, dan eksplanasi. Nah, itu semua menceritakan bagaimana imajinasi kita, apa yang mau kalian buat gitu. Tapi kalau dalam puisi ini adalah hal yang paling menyenangkan, karena ini adalah ungkapan inspirasi dan imajinasi apa yang kalian lagi bayangkan. Apakah kalian membayangkan tentang ibu kalian, apakah sahabat, ataupun pacar kalian. Nah, itu bisa kalian literasikan dalam puisi. Aduh, aku mau puisi tentang percintaan, atau aku mau puisi tentang perselisihan, bisa juga di situ. Contohnya, kalau puisi balada kan itu menceritakan pemujaan hati kita. Terus puisi dalam kritik itu adalah bagaimana kita menyampaikan ketidaksukaan kita. Nah, di dalam puisi inilah bebas kalian menceritakan apa yang mau kalian ceritakan di dalam hati, lubuk hati kalian dan imajinasi kalian. Baiklah, di sini Ibu akan mempelajari tentang KD 4.7 dan KD 3.8. Nah, 4.7 yaitu menyimpulkan isi puisi. Aduh, ini paling sulit Ibu. Bagaimana aku cara menyimpulkan puisi? Sedangkan banyak orang yang bisa membuat puisi dengan gampang gitu, dengan cuma 1 bait lah, 2 bait. Oke, nah ini paling penting. Kalau kalian membaca puisi, kalian harus pahami makna dari puisi tersebut. Oke, bagaimana cara menyimpulkan puisi? Menyimpulkan puisi itu adalah kita menyampaikan kepada keseluruhan pembaca. Nah, jadi pembaca akan membaca keseluruhan puisi tersebut dan dia mampu menyimpulkannya, dan dia memprofesikan setiap kata per kata. Nah, jadi cara menyimpulkan itu kalian jangan hanya baca seluruh, memang harus membaca seluruh, tetapi kalian harus dari setiap lirik dan baitnya itu. Jadi kalian mudah mengetahui apa amanat dari puisi tersebut dan apa struktur batinnya. Nah, di dalam menelaah unsur puisi nanti Ibu jelaskan batin itu bagaimana. Nah, ternyata di dalam menyimpulkan puisi itu ada 3 jenis puisi. Yang pertama adalah puisi naratif. Nah, puisi naratif itu seperti ada balada, romansa. Hayo, siapa yang tahu balada? Ibu tadi ada nyebut loh. Itu adalah kayak pujaan hati kita, orang yang perkasa. Nah, contohnya orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita puja gitu. Terus yang kedua adalah romansa. Ini adalah banyak orang yang membuat puisi tentang tersebut, yaitu tentang percintaan. Hayo, siapa di sini yang pernah membuat puisi tentang percintaan? Ibu sendiri? Iya, Ibu sendiri pernah membuat tentang percintaan, tentang kekasih hati kita. Nah, kedua itu ada jenis puisi tentang lirik. Lirik itu ada 3. Yang pertama hegi, serenda, dan ode. Nah, kalau untuk hegi itu duka, puisi tentang duka, atau ada kematian, atau ada tentang kesedihan, kebanyakan tentang kesedihan. Nah, kalau serenda itu adalah nyanyian. Hayo, siapa yang bisa musikalisasi puisi? Nah, kalau di dalam musikalisasi puisi kan itu kita saat membaca puisi itu diiringi dengan musik. Tetapi kalau misalnya kita lagi berpuisi, kalau di dalam serenda itu memang kita mengayun-ngayun pada saat kita mempuisikannya. Nah, ibu kayak seperti gini. Kau adalah cintaku,
Nah, itu adalah puisi yang pada saat pop-up sekarang. Tapi kalau Senenda itu kebanyakan yang ngayun-ngayun pada zaman dahulu. Nah, yang ketiga itu adalah ode. Nah, ode ini sama aja dengan pujaan, hampir sama dengan balada. Nah, masuk yang ketiga itu adalah jenis deskriptif. Aduh, deskriptif ini yang ketiga, yang terakhir. Yang pertama itu adalah satire dan yang kedua itu adalah kritik. Nah, ini sama-sama suatu puisi yang kita mengkritik atau yang kita tidak suka. Satire itu kan seperti yang tidak kita menyukai. Contoh, kalian lagi nggak suka nih sama kawan kalian. Kalian mengatakan gini, ini satire ya. Kau adalah orang yang tidak mengerti aku. Kau pergi begitu saja. Aku diam terpaku di sini. Tapi aku merasakan betapa bencinya aku. Itu kebanyakan yang tidak menyukai. Nah, kalau dalam kritik kita kayak mengomentari suatu pendidikan, contoh pendidikan ataupun dalam suatu presiden, itu bisa kita komentari, tetapi dengan kata-kata yang baik dan yang benar. Nah, kalau misalnya dalam presiden itu bisa kita mengkritiknya gini. Mungkin kau pergi ke sana dan ke sini, tetapi kau tidak memiliki apa yang kau ngerti dari masyarakatmu. Nah, itu bisa kalian membuat suatu kritik. Nah, bisa kalian mengkritik contoh kawan kalian ataupun memang sahabat kalian, itu bebas dalam konsepnya. Nah, oke, itulah jenis puisi. Nah, kita masuk yang ketiga, itu adalah menelaah unsur-unsur pembangun puisi. Di dalam unsur pembangun puisi kalian akan menemukan dua unsur. Yang pertama adalah unsur ekstrinsik. Ekstrinsik artinya dari luar. Nah, kalian harus memahami bentuk puisi. Kalian misalnya menemukan puisi, nah kalian harus pahami bentuk puisi, diksinya, majasnya, kata konkretnya, topografinya, dan perimajinasiannya. Nah, di dalam puisi, contoh ibu akan gambarkan, yaitu dalam konotasinya itu seperti kata misalnya remuk. Nah, makna denotasinya itu hancur. Terus makna konotasinya itu adalah tidak memiliki bentuk lagi. Nah, itulah kayak frustasi, itulah makna konotasinya. Dan ibu akan menggambarkan yaitu termangu atau bisa dibilang sendiri gitu. Nah, katanya. Jadi makna denotasinya itu adalah terdiam. Ya, makna konotasinya itu adalah kekosongan jiwa. Nah, di situ kan kita bisa kita maknai dari setiap kata, setiap bait. Nah, jadi kalian akan tahu apa maksud dari puisi tersebut. Nah, di dalam unsur yang kedua itu adalah unsur intrinsik. Nah, ini adalah paling yang harus kalian ketahui. Karena kalau kalian membuat puisi supaya pembaca itu mengerti atau supaya pembaca itu menyukai puisi kalian, kalian harus mengetahui dari unsur intrinsiknya. Intrinsik itu seperti tema, terus perasaan, amanat, nadanya, sikap kita untuk puisi tersebut, sikap puisi dari puisi tersebut. Nah, contoh tema itu pasti kalian udah tahu semuanya. Itu adalah gagasan pokok. Apa yang mau kalian bicarakan dalam puisi tersebut? Contoh kalian membuat tentang ayah. Nah, itulah gagasan pokoknya. Nah, kalian pikirkanlah apa nanti puisi dari ayat tersebut. Nah, masuk nih yang kedua adalah perasaan. Yaps, perasaan. Nah, kalau kalian membuat puisi, utamakan kalian harus, ini saran ibu ya, utamakan kalian harus mendahului perasaan kalian. Contoh kalian membuat tentang ayah, kalian gambarin dulu ayah ini sebagai apa di keluarga, apa yang sudah dia korbankan demi aku. Nah, itu yang kalian gambarkan. Contohnya kalian mau buat tentang perasaan kalian tentang ayah kalian. Nah, terus yang kedua, amanat. Nah, perasaan itu ada sedih dan ada senang. Itu harus kalian buat salah satu. Bisa aja kalian campurkan untuk ending, misalnya sedih ke senang gitu. Terus ketiga adalah nada. Nah, nada dari puisi itu kalian harus menentukan. Kalau biasanya pada zaman dahulu itu ada penyair yang menggunakan tanda seru atau tanda tanya. Nah, kalau kalian itu termasuk keunikan dari kalian. Kalian mau menggunakan tanda baca atau kalian hanya membuat puisi
gitu, tetapi orang bisa mengetahui apa nada dari puisi tersebut. Nah, itu bisa kalian tentukan. Contoh, kejam. Pasti orang mikirnya itu kejam itu adalah nada yang marah gitu. Terus yang keempat itu adalah yang kelima ya. Yang kelima itu adalah sikap. Nah, sikap itu adalah ketegasan dari puisi tersebut. Jadi kalian harus melengkapi setiap batin. Nah, itu ibaratkan batin, tema, perasaan, amanat, nada, dan sikap. Nah, itulah batin puisi. Tadi Ibu ada menyinggung batin puisi itu bagaimana. Nah, batin itu tuh bagaimana kalian membuat puisi itu dengan suatu isi. Pentingnya itu adalah isi dari puisi tersebut. Nah, jadi kalian harus menguasai setiap bentuk dari puisi. Jangan asal buat, jangan asal kayak gambaran gini aja. Nah, enggak. Malah yang lebih baik kamu buat puisi tentang dirimu dan kalian literasikan imajinasi kalian, perasaan kalian, dan bagaimana kalian menentukan prasa demi prasa, menghubungkan satu prasa dengan prasa dan menghubungkan perasaan dan nada sikapnya. Oke, sekian dari Ibu. Itulah materi tentang puisi. Semoga kalian dari puisi kalian bisa meluapkan apa imajinasi kalian, perasaan kalian, apa yang mau kalian ungkapkan di dalam puisi, karena puisi itu adalah tempat kita mencurhatkan diri kita. Oke. Nah, anak-anak, kesimpulannya adalah puisi adalah tempat imajinasi atau tempat lingkupan kita. Bagaimana kita untuk mengungkapkan perasaan kita, hati kita. Apakah kita sedang sedih, apakah kita sedang lagi marah, senang. Nah, itulah tempat kita untuk mengetahui, untuk membuat luapan dari emosional kita. Nah, anak-anak, pergunakan puisi ini dengan baik dan semoga kalian menjadi, kalaupun ada nanti anak-anak yang mau menjadi penyair, lakukan itu. Jangan pantang semangat, jangan sekali-sekali malas. Lakukan, kalau kamu suka lakukan dengan yang baik, pasti itu akan memberikan hasil buah yang sangat baik. Oke, sekian dari Ibu, semoga kalian sehat selalu. Jangan pernah malas-malasan, jangan pernah tidak menjaga kesehatan, apalagi di musim corona. Ibu harapkan kalian menjadi anak yang baik, pintar, dan memiliki karakter yang sangat baik. Oke, bye-bye.